Davika TV, Davika Sport hadir untuk Anda semuanya. Bersama saya Iban Suwardi. Kali ini saya berada di kolam renang Gunung Merah, Bandara Jaya Barat, di mana sejumlah klub berlatih aktivitas olahraga akuatik, yakni renang. Olahraga yang banyak diminati ini mengandalkan kekuatan seluruh tubuh, bisa dilakukan oleh mulai dari balita hingga orang dewasa. Ikuti perjalanan Davika Sport edisi hari ini masih di Davika Sport, Davika TV. Masih di Davika Sport pemirsa, masih dari kolam renang Gunung Merah, Bandara Jaya Barat. Dan kali ini saya bersama dengan salah satu klub yang berlatih di kolam renang ini, yakni Swimmer Elite. Dan seperti apa Swimmer Elite melatih para atlet yang ada di sini, kita akan berbincang bersama pelatih dari Swimmer Elite. Halo, Mas Agus Rianto. Ya, dan siap. juga Mas Yanuar. Ya. Mas Agus, siap. Boleh diceritakan nih untuk pemirsa Davika TV di Davika Sport, sejak kapan Mas Agus sebagai pelatih di Swimmer Elite? Iya, sebenarnya selamat sore dari Davika juga tentunya. Terima kasih luar biasa atas partisipasinya sudah datang ke kolam renang Gunung Merah. Oke, kami dari Swimmer Elite Bandar Jaya. Ini luar biasa, suatu kehormatan bisa bergabung, di mana Swimmer Elite ini kalau menurut sejarah lahir terbentuk kurang lebih tahun 2015 atau 2015 ya, seperti itulah. Sejalan di tahun 2015 seperti itu. Awal 2015 dan Mas Agus sama Mas Yana sudah tergabung langsung ke Swimmer Elite? Iya, langsung Swimmer Elite. Jadi kan gitu. Dulu kita sama satu yayasan sekolahan di kampus, kemudian sama-sama mengajar untuk mengisi waktu luang. Kita gimana kalau kita buka untuk anak-anak ini untuk latihan renang? Oke, siap. Jadi kita bergabung seperti itu. Join istilahnya. Basicnya memang dari olahraga. Memang dari pendidikan olahraga. Iya. Oke. Dan sekarang selain melatih renang di Swimmer Elite, Mas Agus sendiri berpartisipasi atau beraktivitas di mana? Kebetulan saya sebagai salah satu guru olahraga juga di salah satu sekolah menengah SMP Negeri 1 Supeti Agung yang ada di Kecamatan Supeti Agung. Oke, untuk anak-anak SMP Supeti Agung. SMP Supeti Agung. Ya, pelatih sekaligus guru Anda ada di sini ya. Dan kalau Mas Yanuar sendiri? Ya, kalau saya sebagai guru olahraga di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Ya, tepatnya di Poncowati. Oke. Terbanggi Besar. Mas Agus, olahraga renang ini kan selain menyehatkan badan, menggerakkan seluruh badan, bisa juga menyembuhkan beberapa penyakit. Itu benar nggak sih, seperti jantung, diabetes dan juga penyakit lainnya? Betul sekali. Salah satu yang jelas untuk renang, manfaatnya yang sangat terasa adalah yang satu untuk kesehatan, yang jelas yang kedua untuk meningkatkan postur tubuh, untuk mengidealkan dan juga untuk meningkatkan kemampuan kardiovaskular jantung kita, seperti itu, Bang. Oke, jadi cukup luar biasa manfaat. Betul sekali manfaatnya. Termasuk juga kan salah satu olahraga yang ada dalam sunnah Rasul gitu kan, ada berenang, berkuda, memanah, seperti itulah. Seharusnya berenang kita ambil di situ. Oke. Nah, pemirsa, kita akan bertanya dengan Mas Agus, berapa sih Mas jumlah dari atlet yang ada di Swimmer Elite itu sendiri? Sebenarnya jumlahnya itu relatif ya, Bang ya. Tapi kalau kita padukan dengan yang pemula, itu kira-kira hampir mencapai... Kita sudah ratusan. Sudah ratusan? Betul, karena kita selain melatih untuk yang atlet, kita juga ada yang pemula. Mungkin mereka tujuannya bukan untuk atlet, tapi untuk mungkin mendaftar ke akabri polisi atau mungkin tentara gitu ya. Betul. Jadi ketika mereka tujuannya bukan untuk atlet, melainkan hanya untuk ke TNI atau mendaftar ke polisi, itu kan ada syarat mereka harus bisa berenang gitu. Jadi kalau ditambah dengan seperti itu, kalau dari 2015 sampai saat ini ya sudah ratusan. Hampir ribuan mungkin bahkan. Kalau sekarang member yang aktif? Kalau member aktif yang saat ini ada, untuk atletnya saja, itu kurang lebih ada 35 atlet. Kalau ditambah pemula yang ada di belakang kita ini, untuk tambah pemulanya kurang lebih ada 50-an atlet. 50-an atlet. Yang aktif ya. Yang aktif ya. Termasuk dari KU1 sampai KU5 itu kita ada, insya Allah. Nah, kalau sekolah kan ada lulusnya. Kalau di renang sendiri ada nggak tingkatan dari ABCD atau setelah ini boleh lulus gitu artinya?
Oh, kalau di swimmer elite kita kan ya namanya kalau misalkan masih di renang seperti itu kan menyesuaikan dengan kebutuhan, kembali lagi kita kembalikan ke orang tua, kebutuhan anak seperti itu. Kalau misalkan masih mau gabung ya kita tetap terima sebagai satu satuan Karena seperti tidak ada batas waktu mereka Tidak ada. akan bergabung dengan klub ini. Karena memang olahraga renang sekarang apalagi di Bandar Jaya ini merupakan suatu kebutuhan ya Coach ya. Kebutuhan untuk anak-anak itu. Udah mulai mengenalkan olahraga renang untuk Kabupaten Lampung Tengah terutama di Bandar Jaya seperti itu. Nah, bicara usia, di swimmer elite itu usia berapa yang paling kecil yang bergabung di sini? Coach Januar ya. Kita kalau dari pemula paling kecil itu mulai pemula kita sudah mulai di usia 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun atau mungkin dari TK kecil ya, TK 0 kecil itu sudah mulai bisa diajarkan untuk berenang. Mungkin saat ini di belakang kita sudah ada sih beberapa anak yang dari TK. Jadi memang kita betul-betul dari usia dini kita ajarkan. Memang ya dari usia dini itu kita ajarkan supaya mereka bisa lebih mengenal tentang olahraga renang ini. Kesulitan apa yang dirasakan ketika mengajarkan renang untuk atlet pemula? Salah satu yang sering kita temui ketika kita bertemu sama anak-anak pemula itu biasanya yaitu fobia dengan air, takut tenggelam. Tapi kan berkat ya Coach Januar ini luar biasa bisa mengatasi, kemudian profesionalisme juga luar biasa dan alhamdulillah anak-anak bisa menyukai kegiatan renang seperti ini. Okay. Nah, dari 2015 sampai 2024 sudah ratusan yang dibina di swimmer elite. Ada nggak dari mereka yang pernah berprestasi di bidang olahraga renang ini? Untuk KU-nya Zizi itu KU dan KU2. KU2 ya, udah masuk KU2. Kemarin itu waktu pada saat 2024 akhir ini, ya ini masuk ke peringkat 3, Pak. Tingkat Dispora Cup. Jadi Dispora yang adakan adalah Dispora Kabupaten Lampung Tengah dan alhamdulillah anak-anak swimmer elite dengan segala upaya kemudian berbagai dilema yang terjadi, ternyata ada sempat terjadi Covid juga gitu kan, kemudian ada beberapa anak yang ya istilahnya berpindah dengan ikut orang tuanya ke pindah gitu kan masih menyisakan beberapa anak-anak yang berpotensi. Salah satunya ada yang namanya Zizi itu juga cukup baik, Dennis, kemudian ada Elmer dan lainnya juga seperti itu. Nah, itu difasilitasi tidak mereka ketika mereka sudah punya prestasi atau ditawarkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk bisa berprestasi lebih gitu, untuk menjadi atlet nasional barangkali atau daerah barangkali? Ada upaya tidak atau dibantu di jembatannya atau tidak? Ya, kalau dari kami tentunya hanya sebatas melatih, jadi mengarahkan saja. Proses latihan ini kita programkan memang tujuannya untuk ke nasional. Memang. Bahkan kalau mungkin dengan fasilitas kolam yang ada, bahkan kita mungkin bisa sampai ke internasional gitu. Tapi ya, kita kembali lagi mengingat dengan kondisi kolam kita yang ada di Lampung Tengah ini, dengan kolam sekecil ini, ya kami saat ini masih tujuannya hanya sebatas sampai ke nasional gitu. Jadi kalau untuk anak-anak kita tetap kita pasti selalu dukung, kita fasilitasi dengan program-program latihan saja gitu. Tapi kalau untuk mungkin beasiswa dan sebagainya, saat ini kami sedang mengupayakan itu. Ya. Ada nggak perhatian dari PRSI sendiri? Ini bawah PRSI atau ya? Ya, di bawah naungan Aquatic ya, Aquatic ya, Kabupaten. Dulu PRSI, Aquatic. sekarang ada ini yang peraturan baru itu kan Aquatic Kabupaten. Di bawah ada perhatian? Ada. Kalau kemarin pada saat kemarin itu sebelum pergantian itu ada ya, dari KONI juga ada. Seperti apa perhatian dari mereka atau mungkin harapan ke depan dari Aquatic sendiri untuk atlet-atlet yang swimmer elite bina? Kalau harapan dari kami dari swimmer elite sendiri, perhatian yang ingin kami dapatkan sebetulnya dari KONI maupun dari PRSI atau Aquatic tersebut, ya tentunya banyak sekali pengeluaran yang kami keluarkan dari klub ini yang sebisa mungkin dari Aquatic ataupun KONI bisa banyak membantu baik pengeluaran itu baik dari materi maupun mungkin operasional dari kolam sendiri. Bahkan bisa jadi kami ingin dibuatkan kolam yang lebih standar gitu, yang standar anak-anak bisa berlatih dengan standar kolam yang bisa dibilang internasional ya Mas ya? Bahkan bisa internasional begitu. Karena saat ini kami di Lampung Tengah terutama itu belum memiliki kolam yang standar nasional gitu. Nah, untuk biaya biasanya mungkin masyarakat di rumah ingin tahu juga nih untuk masuk ke klub renang khususnya swimmer elite itu berapa sih biaya yang harus dikeluarkan biasanya? Baik.
Jadi kalau untuk ikut gabung di klub swimmer elite ini, kita Cukup mudah sekali. yang jelas pertama harus kita keluarkan adalah biaya untuk masuk kolam renang. Ya. Karena memang kolam renang yang kita gunakan adalah kolam renang swasta yang kita juga ketika masuk harus berbayar gitu. Jadi ada biaya masuk yang dibebankan pada orang tua itu jumlahnya Rp15.000 untuk masuk ke kolam renangnya. Iya. Gitu, itu per orang. Terus ditambah lagi kalau kita ingin masuk gabung ke klub, itu ada biaya tambahan lagi, itu yaitu Rp300.000 gitu. Selama 1 bulan. Selama 1 bulan, betul. Dengan jadwal latihan yang sudah kami sampaikan. Tiap hari apa saja? Kalau latihan selama ini kita sudah mulai aktif ini sejak kemarin itu kita mulai dari hari Senin, Rabu, kemudian Jumat dan Minggu pagi. Sore. Kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya. Seperti Sore hari ba'daduh. Nah, kalau boleh mungkin menghubungi sekretariat dari swimmer elite itu ada di mana? Bisa. Nah, kalau sekretariat kami untuk swimmer elite itu ada di Seputih Agung. Tepatnya ada di rumah Bapak Willy, itu lokasinya di dekat Pasar Simpang Agung. Oh, di rumah Dokter Eva. Iya, betul sekali. Dokter Eva di situ. Betul. Iya. Oke, ada Mas terakhir untuk saran atau pesan untuk pemerintah sendiri atau untuk atlet-atlet yang swimmer elite Bina. Oke. Yang jelas harapan kami selaku guru olahraga terutama dan juga mewakili dari teman-teman guru-guru olahraga, harapannya untuk pemerintah yang memangku bidang olahraga, khususnya di olahraga renang, ini harusnya lebih banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah anak-anak, dan juga menciptakan suasana yang humanis, kemudian banyak memberikan ruang untuk anak-anak bertanding, ya semacam kompetisi kecil seperti itu. Karena dengan kompetisi anak-anak akan terpacu prestasinya seperti itu. Terutama di renang Kabupaten Lampung Tengah. Siap. Dari Mas Januar sendiri? Sama. Sudah terwakilkan sepertinya. Oke. Itu dia pemirsa bincang-bincang kita dengan dua pelatih dari swimmer elite dari kolam renang Gunung Merah Bandara Jaya masih di Davika Sport. Terima kasih. Siap. Siap, Bang. Pemirsa masih di Davika Sport. Ya, kali ini saya bersama sejumlah atlet dari klub swimmer elite yang ada di Bandar Jaya Barat. Dengan sejumlah atlet ada Zizi, Zamzam, Nea, Alkan, Danis, Elmer, Daisan, Zio, Revan. Dan ini masih ada beberapa lainnya yang tidak hadir atau mungkin lagi ada dalam kolam renang. Dan kita akan berbincang-bincang dengan sejumlah anak-anak yang berprestasi luar biasa. Dari kalian semua, siapa yang pernah mendapatkan predikat juara dari kelas yang adik-adik ikutin? Siapa? Anda pernah? Pernah juara di? Banyak, ada di Bandar Lampung 3 mungkin, di Metro ada 2. Di Metro ada 2? Ya. Juara 1, 2? Ada juara 1, 2. Ada juara 1, 2? Sisanya juara 2. Juara 2. Nah, kalau boleh tahu Elmer sendiri saat ini duduk di kelas berapa? Di kelas 3 SMP. 3 SMP. Kenapa memilih renang? Ya, karena saya emang hobi renang. Hobi berenang? Ya, agak passion. Ada passion di Ya. renang. Apa motivasi terbesar dari Elmer terjun ke renang? Apakah ingin kedepannya menjadi atlet renang nasional atau internasional? Insya Allah saya bisa. Insya Allah. Saya di sini lebih ke hobi dan insya Allah dapat banyak prestasi untuk bahan naik kelas. Naik kelas. Nah, Elmer sendiri terjun di kelas apa di renang? Kan ada gaya dada, gaya bebas, kupu-kupu, atau mungkin gaya punggung. Semuanya ikut. Semuanya ikut? Ya, Semuanya ikut? semuanya. Kecuali
gaya kupu-kupu. Kecuali gaya kupu-kupu. Kenapa? Agak sulit. Saya emang agak kurang aja untuk gaya kupu-kupu. Oh, Saya gitu. masih melatih. Oke. Kalau Zizi Pernah pernah di Bandar Lampung juga. Bandar Lampung juga juara? Juara 2 Dua. Gaya apa? gaya bebas. Gaya bebas. Kalau Aku di Bandar Lampung sama di Bandar Lampung juara? Juara 3. Pernah juga di Bandar Lampung. Adek? Belum ya, tapi nanti harus semangat ya berlatihnya ya. Kalau kakak? Pernah juga di Bandar Lampung juara? Juara 1 di gaya apa? Gaya bebas. Kalau adek? belum pernah. Belum pernah, tapi nanti terus semangat berlatih bersama kakak-kakak di swimmer elite ya. Kalau adek? Di Jakarta, Di Jakarta? Oh, di gaya apa waktu itu? di gaya bebas sama gaya punggung. Kedepannya pengen jadi atlet? Insya Allah. Insya Allah pengen ya. Nah, adik-adik sendiri senang nggak berlatih di swimmer elite? Senang. Kenapa? Kenapa senang? Gurunya baik. Ya, gurunya seru. Gurunya seru. Ya, pelatihnya seru. Nggak horor nggak? Oke, kalau Zizi, kedepannya juga ingin jadi atlet atau hanya sekedar hobi-hobi saja? Ingin jadi atlet. Ingin jadi atlet. Nah, adik-adik semuanya dari support. Siapa support terbesar yang membuat adik-adik punya motivasi terus berlatih renang? Semuanya. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Orang tua, ayah atau ibu? Ibu. Kedua. Oh, dua-duanya, ayah dan ibu, luar biasa. Pesan untuk swimmer elite kedepannya seperti apa? Pengennya swimmer elite seperti apa? Harapannya? Harapannya seperti apa? Ada harapan? Semakin maju. Semakin maju, Berprestasi. berprestasi, Juara terus. juara terus. Oke, semangatnya luar biasa. Nah, di antara adik-adik semua ini, kan mainan di air terus nih, seminggu 4 kali sampai 3 kali ya. Gimana rasanya badan? Ada nggak perasaan, takut hitam nih, nanti matanya merah nih, gimana? Enggak. Ada cuek aja ya. Suka main air. Suka. Oke, kamu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SD. Luar biasa. Kamu? 5. Kelas 5? Oh. Oke, kalau kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Nah, dari adik-adik semuanya ini, pelatih favoritnya kan ada 2 tuh. Siapa pelatih favoritnya kalau harus milih? Ayo. Bagus. Bagus? Waduh, terus Pak Yanuar marah nanti ya. Kenapa Agus? Seru. Ya, lebih seru aja sih. Gitu. Tapi Pak Yanuar juga tetap kontribusi. Cuma kalau harus memilih, memang harus milih satu. Tapi dua-duanya keren kok ya. Kedua-duanya memberikan support yang luar biasa untuk adik-adik maju kan. Oke, harapan nanti kalau memang tiba-tiba ada pemerintah memberikan dukungan untuk adik-adik semuanya. Pengennya nasional, internasional kah gitu? Pengen? Pengen kedepannya pengen jadi atlet ya? Atau hanya sekedar hobi-hobi saja? Kamu juga pengen jadi atlet renang aslinya? Oh gitu. Sudah berapa lama ikut di swimmer elite sendiri? 7 tahun. Kamu sudah 7 tahun? Dari kecil berarti? Azizi? 4 tahun. 4 tahun. 1 tahun. 1 tahun juga kamu? Tahu. Belum. Oh, baru 5 bulan. Kamu? Masih beberapa bulan. Baru beberapa bulan. Kamu? 4 tahun. 4 tahun. Baru 2 minggu. Ini? Baru mau 2 tahun. Luar biasa adik-adik semuanya. Dan kita berharap swimmer elite maju terus ya adik-adik ya. Tentu semangat berlatih. Ya? Siap? Siap. Oke, pemirsa, itu dia bincang-bincang kita dengan beberapa atlet atau mungkin anak-anak binaan dari swimmer elite. Masih terus ikuti perjalanan di Davika Sport. Dadah.
Masih di Davika Sport. Pemirsa, saat ini saya bersama sejumlah orang tua dari para atlet di swimmer elite. Dengan Ibu Reni. Ibu Fajar, Ibu Maya, Ibu Wanti, Ibu Meli, Ibu Ida. Nah, ini adalah wanita-wanita hebat atau ibu-ibu yang luar biasa mengantarkan putra-putrinya untuk berlatih renang di Gunung Merah Bandara Jaya, tepatnya di swimmer elite. Ibu Reni, kenapa memilih renang untuk anaknya? Pertama karena memang anaknya hobi ya. Anaknya hobi, dari sekian banyak olahraga, renang pilihannya. Jadi kami sebagai orang tua hanya bisa mensupport apa yang menjadi kemauan anak. Karena ada pepatah mengatakan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Oke. Nah, anaknya dari kecil atau sejak besar ikut berenang? Awalnya dia hanya coba-coba saja, yang penting dia bisa berenang di kelas 3 SD. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata ada klub. Di Bandar Jaya ini ada klub yaitu swimmer elite. Jadi tidak ada salahnya kita gabung di sini di swimmer elite yang memang coachnya sangat luar biasa sekali dan klubnya juga fun aja. Jadi kita tidak dituntut anaknya harus jadi atlet, enggak. Pokoknya anaknya berproses terus, latihan terus, dan dibawa happy, enjoy. Jadi itu yang memang kami orang tua mengapa alasan kami bergabung di swimmer elite ini. Ini tiap hari, tiap latihan anak-anak diantar atau hanya sesekali saja? Kebetulan kalau saya sebisanya. Karena kebetulan saya juga ada pekerjaan yang lainnya yang menurut saya harus bekerja. Tapi kalau ada mama-mamanya juga yang mendampingi everyday. Ya, begitu setiap ya? harinya. Harapan untuk anaknya sendiri? Harapannya anak-anak kami menjadi anak-anak generasi Z yang berprestasi dan sehat ya, dan bisa membanggakan kedua orang tuanya, bangsa serta negara. Oke, ibu-ibu yang lainnya sama? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan untuk swimmer elite sendiri? Harapannya? Mudah-mudahan suami elit ke depan makin maju, Amin. makin sukses, berprestasi terus dan menang terus. Oke, nah anak ibu umur berapa yang ikut berenang di sini? Anak saya ikut swimmer elit dari sebelum TK sampai SMP. Oh, jadi ibu antar terus? Terus. Luar selalu. biasa. 4 kali dalam seminggu ibu antar anaknya? Ada terus di sini. Oh, ibu rumahnya di mana? Saya Yukum Jaya. Oh, Yukum Jaya. Kalau Ibu Ida juga selalu mengantar putrinya? Enggak. Jarang ya, karena sudah besar ya. Di swimmer elite sendiri kan adalah klub yang bisa dibilang enak nih guru-gurunya ya. Nah, kalau ibu-ibu sendiri kenapa nggak coba ikutan juga berenang di sini? Nah, itu dia masalahnya. Kita bisa berenang tapi gaya batu. Oh, gitu. Tapi kan kalau ada coachnya biasanya tuh bisa dilatih. Bisa, kami sudah minta juga ke Pak Agus, tolong latih kami, tapi ternyata kami cuma bisa gaya batu. Karena ibu-ibu tahu nggak sih kalau ternyata renang itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti jantung, diabetes, dan juga darah tinggi. Itu. Tapi kalau bagi kami, ibu-ibu cukup menyembuhkan penyakit kanker aja, kantong kering. Oke, harapan untuk pemerintah terhadap swimmer elite. Ya, harapan kami kepada Pemda ya, Kabupaten Lampung Tengah, mudah-mudahan bisa mensupport klub-klub renang yang ada di Lampung Tengah, tidak hanya swimmer elite, karena banyak sekali klub di Lampung Tengah ini ya yang membutuhkan support dari pemerintah daerah, termasuk dengan fasilitasnya ya. Kita lihat sendiri Gunung Merah ini kurang memadai ya, menurut saya kurang memadai. Dari ukuran kolamnya kita hanya mempunyai kolam 25 bahkan kurang ya, sedangkan standarnya kita Lampung Tengah harus memiliki kolam 50 meter, harus. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya, sukses untuk putra-putrinya. Kedepannya mudah-mudahan swimmer elite juga menjadi salah satu klub besar di Lampung Tengah. Saksikan Davika TV. Usai sudah perjalanan Davika Sport edisi hari ini, dan terus saksikan Davika Sport hanya di Davika TV.